membawakan naskah Mayor Terhormat. Bala teater atau bawang lakon teater merupakan ekstrakurikuler dalam bentuk seni yang terdapat di SMA Negeri 1 Bawang, Banjarnegara, yang didirikan oleh sekelompok siswa pecinta seni dan sastra di sekolah pada tahun 2016. Saat ini, ekstra teater SMA 1 Bawang dibimbing oleh Bapak Dinanda Rifki dan dilatih oleh Bapak Singgi Wirawan. Dan Bala Teater berhasil meraih beberapa prestasi, antara lain ada juara 1 Festival Pelajar 2017, juara 2 FLS 2N 2018, dan juara 1 FLS 2N 2019. Mayor Terhormat menceritakan seorang siwi yang merupakan juru kunci pemakaman umum. Diawali dengan dirinya yang menggunakan piring seng untuk menimbulkan bunyi sebagai teman satu-satunya di penjara. Kemudian, ia mulai membanding-bandingkan kuburan dengan penjara yang hampir tak ada bedanya karena sama-sama menuju kematian. Ketika tertidur, suasana berubah menjadi latar pemakaman. Pemakaman umum yang juru kuncinya adalah siwi. Ternyata penghuni makam itu dipenuhi oleh ribuan mayat pembantaian. Tidak hanya orang tua, bayi-bayi juga dijadikan korban. Ia juga bertemu dengan korban selamat, yaitu seorang mahasiswa yang memintanya sebagai saksi kunci. Ia merasa kasihan dengan mayat korban pembantaian yang dikubur tanpa penghormatan. Penanganan bendera putih di atas tanah ia lakukan sebagai upacara kecil untuk menghormati mayat-mayat hasil pembantaian. Inilah dia penampilan dari Teater Bala dengan naskah Mayor Terhormat. Selamat menyaksikan. Penjara kuburan. Apa yang membedakan
meniadakan keduanya. Setiap orang tak ada yang ingin berurusan dengan keduanya. Karena keduanya selalu berkaitan dengan kematian. Anda pasti membayangkan kalau saya ini adalah seorang tokoh yang besar. Tokoh oposisi yang ditangkap, kemudian dipenjarakan. Iya, setidaknya seorang demonstran militan. Betapa gagah dan mulianya prasangka saudara itu terhadap saya. Tapi sebentar, saya kok ya curiga. Jangan-jangan saya ini memang orang besar. Jangan-jangan saya ini memang benar-benar pemberani, militan, dan cerdas. Iya kan? Coba lihat. Setidaknya saya punya potongan sebagai seorang pembangkang. Tapi celakanya, saya cuma seorang juru kunci. Kekuasaan saya hanya sebatas mayat-mayat dan tulang-tulang yang berserakan. Itu pun cuma juru kunci kuburan umum. Tentu nasib saya akan jauh lebih baik misalnya kalau saya menjadi seorang juru kunci Taman Makam Pahlawan. Tapi saya tidak peduli. Meskipun tempat persemayamannya saya yang tidak saya urus, saya tetap bangga. Bangga sekaligus terharu. Karena mayat-mayat yang saya urus begitu santun. Meskipun tempat persemayamannya panas, gerah, dan sumuk, mereka sama sekali tak minta AC untuk ruang kuburnya. Akhirnya saya paham, kalau toh nyatanya mereka tak banyak menuntut ini itu, barangkali mereka memang sudah terbiasa hidup sederhana dan menderita ketika di dunia. Mayat-mayat yang saya urus itu santun. Mereka adalah klien-klien saya yang terhormat. Meskipun bisa jadi mereka mati dengan cara tidak terhormat. Mungkin saja ada yang terpaksa disiogiakan mati karena diberi bonus peluru. Diberi penghormatan dengan dicerat lehernya, dipatu kepalanya, atau diberat dalam kulkas. Dan ada satu mayat wanita yang membisikkan bahwa ia mati disebabkan kemaluannya dimasuki oleh benda yang panjang, bulat, dan tumpul. Ya, selonjor besi yang panjang, bulat, dan tumpul itu dimasukkan ke dalam kemaluannya secara perlahan. Kemudian ditekan sekuat tenaga sehingga rahimnya hancur dan ia dibuang di sebuah hutan. Saya begitu terkesima dengan nasib mayat sahabat saya itu.
yang selalu hadir dalam mimpi buruk. Di manakah Anda? Coba ceritakan tentang diri Anda. Apa sih status Anda waktu hidup di dunia? Kenapa bisa Anda sampai meninggal? Apa? Dituduh memimpin demonstrasi kenaikan gaji. Nama Anda sudah sangat terkenal, bahkan menjadi sebuah legenda yang dapat mengguncang dunia peradilan. Memang dunia peradilan memang hanya terguncang, namun tak mampu berbuat apa-apa. Nama Anda hanya berhenti sebagai fakta, berhenti sebagai berkas-berkas yang disimpan oleh mereka. Loh. Kenapa justru teleweran mengurusi persoalan besar yang masih gelap? Bukankah persoalanku sendiri masih gelap? Aku sendiri tak pernah tahu bahwa diriku memiliki kelayakan untuk dikurung seperti ini. Tapi mungkin bukan barangkali layak atau tidak layak. Yang jelas, kasus ini butuh korban, butuh tumbal, dan aku menolak untuk ditumbalkan. Besok pada interrogator akan kukatakan persoalan yang sesungguhnya, biar semuanya jelas. Interogasi. Lagi-lagi interogasi. Satu, 3, 10, 400, 1.500, 5.000. Dari malam ke malam, semakin banyak saja mayat-mayat yang dibuang di kuburan ini. Aneh. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya memang mendengar kalau akhir-akhir ini sering terjadi pembunuhan. Tapi mungkin ini bukan sekedar pembunuhan. Ini pembantaian! Kepala, biji mata, tangan, kaki,
Kenapa begitu gampang orang mati? Kenapa begitu ringan orang membunuh? Mereka sama sekali tak butuh alasan untuk membunuh. Dan para korban pun dipaksa untuk tidak tahu kenapa mereka harus mati. Tolong, tolong, panas, tolong, saya butuh air, tolong, tolong saya, tolong, tolong. Mas, mas, tenang mas, saya Siri, iya Siri, penjaga kuburan di sini. Mas aman di sini. Apakah saya ada cedera? Panasnya bukan main. Nah, saya masih hidup. Kemarin saya merasa kalau saya sudah mati. Tapi saya merasakan kelopak orang-orang bertopeng itu menyeret saya. Bisa saya dan meringkus saya hingga akhirnya saya sadar dan Mas menemukan saya di sini. Masih saya sangat berterima kasih. Mas. Tapi meskipun nasib saya cukup beruntung, saya tetap sedih. Puluhan, bahkan ratusan teman saya mati mengenaskan. Justru karena mereka mencoba menghentikan pembantai yang gila ini. Masih kita harus menyelamatkan proyek gila ini. Masih dia juga menjadi saksi kunci untuk membongkar kasus ini. Kita siapa? Bagaimanapun kita ini yang beda mas. Ada adalah seorang mahasiswa yang masa depannya jelas. Sedangkan saya cuma seorang juru kunci. Juru kunci itu jabatan paripurna mas. Pol, mosok ada juru kunci yang terpleset jadi dirjen pemakaman. Saya ini cuma ikan teri yang gampang diuntal oleh ikan-ikan kakap itu. Sedangkan masih ini ikan teri. Masih harus berani menjadi saksi kunci. Supaya ikan kakap itu tidak sewenang-wenang melarikan ikan teri yang lain. Tapi semua sisi saya cuma menganjurkan. Orang-orang bertopeng itulah sebenarnya siapa mereka? Apa hubungan mereka dengan pembantaian demi pembantaian yang terjadi akhir-akhir ini? Apakah mereka yang membuang mayat-mayat itu ke sini? Apa mereka tidak bisa lebih beradab sedikit dengan memberikan penghormatan yang layak bagi mayat-mayat ini?
Tapi aku tidak bisa membiarkan kalian mati mengenaskan tanpa penghormatan. Aku tak punya banyak dana untuk membiayai upacara besar bagi penguburan kalian. Maafkan, kalau upacara ini kurang sempurna. Istirahatlah dengan damai. Tak usah kalian mengutuk mereka yang membantai kalian. Bagiku, mereka yang membantai kalian jauh lebih hina daripada kematian kalian. Barangkali otakku terlalu beku untuk mengurai silang sekarang persoalan yang membuat banyak orang takut. Atau barangkali aku terlalu gegabah menjamah sebuah masalah yang mendadak tumbah ruah. Atau barangkali aku terlalu nekat, terlalu berani memasuki persoalan yang begini ini. Kalaupun akhirnya kuputuskan untuk bersaksi, bukan karena aku ingin menjadi pahlawan, bukan. Sebab kepahlawanan itu rapuh. Kepahlawanan itu dari hari ke hari semakin merosot harganya. Aku bersaksi karena aku hanya ingin sekedar menebus rasa bersalahku kepada mayat-mayat sahabat. Sebab selama ini saya lebih banyak diam, lebih banyak bungkam. Ternyata tidak selamanya diam itu emas. Kenapa tragedi kemanusiaan yang jelas dan gamblang selalu dibuat ngambang? Kenapa mereka yang sudah jelas bersalah justru dilindungi dan diberi ampunan? Kenapa mereka yang sudah jelas menjadi korban justru dinistakan dan diberi hukuman? Aku jadi curiga. Ada begitu banyak kepentingan yang sedang dipertahankan. Aku jadi curiga. Ada begitu banyak nama yang hendak diselamatkan demi sebuah kehormatan yang dipaksakan. Kehormatan yang dipahatkan dan dicurangkan di atas nisa-nisa tak bernama. Aku jadi curiga. Ada begitu banyak fakta yang sedang ditenggelamkan. Aku jadi curiga. Ada begitu banyak sandiwara yang sedang dimainkan untuk menciptakan ketakutan. Aku jadi curiga bahwa kecurigaanku selalu dicurigai.
Itulah tadi penampilan dari Cagar Bala dengan naskah Maya Terhormat dan sekaligus